Selamat malam semuanya. Saya Rizal. Saya akan menjelaskan mengenai materi aljabar boolean. Aljabar boolean itu apa? Aljabar boolean yaitu merupakan cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmatik pada bilangan boolean. Pada aljabar boolean dikenal ada beberapa postulat, yaitu identitas, komutatif, distributif, komplement seperti berikut. Yang menarik dari aljabar boolean yaitu yang membedakan dengan aljabar pada matematika biasa, yaitu pada salah satu postulat distributif, yaitu ketika A or B and C itu komplement dengan A or B and A or C. Ketika diterapkan di aljabar pada matematika, ini merupakan hal yang salah, tapi ketika di aljabar boolean hal ini bisa terjadi. Kemudian aljabar boolean dua nilai, yaitu kita kenal bahwa A, N, B ketika A 0, N 0 akan menghasilkan 0, 0 N 1 akan menghasilkan 0, 1 N 0 akan menghasilkan 0, 1 N 1 akan menghasilkan 1. Ketika OR akan menghasilkan 1 atau unit ketika salah satu atau keduanya itu merupakan unit satu. Dan ini merupakan inverter. 0 diinverterkan menjadi 1, 1 diinverterkan menjadi 0. Kemudian berikut contoh pengoperasian aljabar boolean. Kemudian kita ada contoh untuk membuktikan bahwa A or A komplement NB sama dengan A or B. Berikut kita mengenal data distributif, yaitu A or A komplement NB dapat kita jadikan sebagai berikut. Di sini ada distributif A or A komplement menjadi 1, kemudian ada komplement di mana 1 dibandingkan dengan A or B menjadi A or B. Ini merupakan identitas. Dan berikut pembuktiannya. Kemudian ada dualitas. Secara sederhana, dualitas itu merupakan mengganti. Misalkan N diganti dengan OR diganti dengan N, 0 diganti menjadi 1, unit diganti menjadi 0. Kemudian berikut merupakan contoh dari dualitas, nanti bisa di-pause untuk dipahami. Kemudian hukum-hukum pada aljabar boolean ada hukum identitas, Hamilton, hukum komplement, hukum dominasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini adalah salah satu contoh aplikasi dalam aljabar boolean, yaitu dalam engineering aljabar boolean dapat diaplikasikan pada switching network atau mungkin dalam keran atau conveyor atau dan lain sebagainya. Di sini dalam contoh pertama ada 3 bentuk saklar paling sederhana, yaitu pertama keluaran B ada jika dan hanya jika saklar X ditutup. Kemudian pada contoh kedua keluar B hanya jika dan hanya jika X dan Y keduanya ditutup. Maka ini merupakan dapat disebut juga X and Y. Kemudian yang contoh ketiga keluaran C ada jika dan hanya jika X atau Y ditutup. Berarti maka C akan mendapatkan keluaran apabila salah satu dari ini ditutup. Yaitu merupakan contoh ini merupakan pengaplikasian dari OR, yaitu X OR Y. Kemudian di sini bukan salah satu contoh juga pada saklar untuk lampu, saklar yang di seri dan saklar yang seri itu menunjukkan dua saklar yang dihubungkan secara N dan paralel secara OR. Kemudian pada sirkuit elektronik, pada gerbang logika dasar kita mengenal ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang N untuk memasukkan berikut contohnya ada gerbang OR dan ada gerbang NOT atau inverter. Ada contohnya. Kemudian dari 3 gerbang tersebut ada 4 gerbang turunan, yaitu NAND atau NOT N, ada X dan Y di N, kemudian di
hasilnya di inverter. Dan ada NOR atau NOT OR, gerbang XOR, atau gerbang XNOR. Berikut contoh penerapannya. Kemudian penyederhanaan fungsi boolean. Ada 3 metode. Kita akan membahas 2 metode saja di pembahasan kali ini, yaitu secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean, kemudian dengan metode peta Karnaugh atau K-map. Penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar bisa kita lihat sebagai contoh seperti berikut ini. Ada hukum distributif, hukum komplement, hukum identitas, dan lain sebagainya. Berikut contohnya yang mungkin bisa dipahami dan dalam video nanti. Mungkin kita akan lebih jauh dalam membahas menggunakan metode peta Karnaugh. Dengan metode peta Karnaugh ada dua peubah yang bisa dipahami dan mudah. Mungkin kita akan langsung ke metode yang dengan 4 peubah. Kita ada contoh di mana ada fungsi W, X, Y, dan Z, di mana fungsinya sebagai berikut. Kita masukkan di sini. Ini 0 itu untuk menunjukkan inverter. Di kolom berikut, barisan kolom berikut, berarti ini merupakan W inverter, X inverter, Y inverter, dan Z inverter. Nah, W inverter, X inverter, Y inverter, dan Z dimasukkan berarti di dalam sebelah sini. W inverter, X inverter, Y inverter, dan Z. Z-nya 1 berarti Z. Berikut kita masukkan semuanya untuk penyederhanaan, yaitu syaratnya itu adalah kelipatan dari 2, 4, atau bisa disebut sebagai kuat atau oktet atau 8, itu kelipatan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan disederhanakan berikut misal kita ambil di sini ada 4. Di sini yang kita tulis hanyalah yang memiliki elemen yang sama, yaitu misalnya di keempat ini yang sama ada pada W dan Y inverter. Maka yang kita tulis hanya W dan Y inverter. Yang ditulis hanya yang sama, peta yang sama. Kemudian kita akan melihat pada K-map dengan 5 peubah. Berikut ada penggulungan, ada yang dinamakan penggulungan. Salah satu contohnya berikut seperti itu. Kita sebutkan bahwa kotak-kotak yang terletak pada sisi berseberangan sebenarnya merupakan kotak yang bertetangga juga. Anggaplah peta Karnaugh seperti sebuah kertas yang ujung-ujungnya dapat ditautkan dengan cara menggulung. Itu seperti ini. Jadi sebenarnya di sebelah sini dan sebelah sini itu bertetangga. Yaitu di sini bisa kita memasukkan ke sini. Kita satukan dengan ini untuk penyederhanaan. Kemudian ada istilah kelompok berlebih yang nanti bisa dipahami juga. Dan kemudian kita akan lanjut ke 5 peubah. Untuk 5 peubah, yaitu peta Karnaugh untuk 5 peubah itu sama dengan peta Karnaugh dengan 4 peubah, 2 K-map dengan 4 peubah yang disambungkan. Berikut ini ada yang seperti karakteristik untuk 4 peubah. Di sini ada 4 peubah dan disambungkan, dan setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya. Dua kotak dianggap bertentangan jika secara berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Contoh misalnya kalau di atas M31 itu bertentangan dengan M30, M15, M29, M23, dan M27 yang bercerminan. Itu merupakan bertetangga. Itu merupakan contoh penyederhanaan untuk peta 5 peubah. 0 ini kita cari dengan dari digitnya. 2 itu 00010, 010, dan seterusnya. Dan kita dapat sederhanakan dengan berikut merupakan pencerminannya.
di sini jurnalnya di sini. Jadi anggap saja ini sebagai jurnal garis tebal. Kemudian di sini bisa kita gabungkan dengan di sini karena merupakan penjurnalnya dan seterusnya. Dan kemudian dapat kita sederhanakan menjadi sebagai berikut. Kemudian ada keadaan don't care, istilah keadaan don't care, di mana untuk nilai desimal yang tidak mempengaruhi dalam pengoperasian tersebut dikarenakan jumlah digitnya yang melebihi batas. Misalnya pada 4 digit binary digit, 4 digit, 4 bit biner yang dipakai untuk 10, 11, 12, 13, dan 14, dan 15 tidak digunakan untuk mempresentasikan angka desimal atau diabaikan dengan nilai desimalnya melebihi jumlah angka desimal yang ada 10 buah, yaitu 0 sampai 9. Untuk 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu disebut sebagai don't care. Kita notasikan seperti ini. Kemudian kita akan melihat contoh penyederhanaan. Minimisasi fungsi boolean fungsi x, y, z sebagai berikut. Ketika kita gambarkan rangkaian logika tanpa kita sederhanakan terlebih dahulu, kita akan melihat rangkaian gerbang logika yang masih belum sederhana seperti gambar berikut ini. Namun apabila kita sederhanakan dahulu seperti berikut ini, namun apabila kita sederhanakan terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan rangkaian gerbang logika yang lebih sederhana. Ambil contoh, misalnya berikut, fungsi berikut kita masukkan ke dalam Gmap, kita menggunakan metode Karnaugh Map sebagai berikut. Kemudian kita lihat yang sama itu ada pada X dan Y, yaitu kita ada X inverter dan Y. Kita tulis X inverter dan Y, kemudian di sini yang sama itu ada pada X dan Y inverter. Dan rangkaian logikanya berikut lebih sederhana menjadi X inverter N Y, kemudian X N Y inverter. Kemudian misalnya kita or X inverter Y or X Y inverter. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai aljabar linear, mengenai aljabar boolean dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton.